Oke, kita mulai hari ini. Oke, gimana? Yanti sama Robi, maboknya di mana? Nih, lain-lain. Mabok lihat garis. Mabok tarik garis ya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke indikator. Indikator apa sih yang biasa saya pakai kalau buat trading? Nggak usah ribet-ribet, saya perlu pakai volume. Volume ini penting. Kenapa? Buat apa? Buat ngeliat big buyer ngapain. Ini kayak gini, volume buangnya gede nih. Makin gede, makin gede. Nah, itu bisa saya hindari. Nih, volume gede lagi buang. Saya belum berani masuk kalau volume gede buang begini, pasti ini mah cuma sementara, ntar buang lagi ke bawah lagi. Kita lihat aja sampai kemana dia. How low can you go? Ya, yang saya pakai untuk mendeteksi pergerakan harga adalah volume. Saat ini vol, tinggal ngecek indikator, ketik. Ini trading view ya. Kita pakainya trading view apa Stockbit? Enaknya. Biasanya gambar pakai apa? Trading view apa Stockbit? Kalau kemarin aku buka di trading view kok. Trading view. Oke, kita trading view aja dulu ya. Kenapa trading view saya pakai? Indikatornya banyak. Kita tinggal ketik volume. Oke, keluar. Volume. Ya. Ketik volume, tutup, tuh volume udah keluar. Nah, ini volume nih yang kecil-kecil sini nih, volume nih. Tuh kalau digedein, tutup volume. Kalau hijau ini berarti volume belinya lebih kuat. Kalau merah ini volume jualnya lebih kuat. Di aku kok gambarnya nggak muncul ya kok? Iya, nggak ada gambarnya. Hah? Gambar apa? Screen ini. Sharing screen-nya. Oh, share screen belum. Alalalala. Dah, kelihatan. Nah, udah kok. Alah, sorry. Nah, ini ketik indicator, ketik volume. Nanti keluar kayak gini nih di bawahnya nih. Merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Bisa belum keluar tuh ya? Ah, apanya? Yang belum keluar? Gambarnya. Share screen. Iya. Udah? Ya aku udah. Coba internetnya kali ada nge-lag. Coba saya keluar dulu ya. Ya, boleh. Ya, sudah. Sudah, oke. Oke. Ketik volume. Yang kita pakai volume. Yang kedua yang dipakai adalah RSI. Nih, indeks kekuatan relatif strength index. Nih. Kalau supaya nanti dipakai dibintangin aja di sini. Tuh. Tadi yang pertama apa tuh? Volume. Ketik sini aja nih. Ini di indikator. Kalau teman-teman mau ngelihat indikator di sini, ini kumpulan indikator banyak di sini. Trading view. Ketik indikator, ketik volume di sini. Dicari, ketik volume. Nih, volume. Nih, tuh. Tandain aja, dibintangin aja biar besok tahu gitu mana yang dipakai. Nih, volume.
Cari dulu. Oke. Ya, ketemu. Nah, Volume kedua RSI. RSI. Nih, indeks kekuatan relatif. Relatif strength index. RSI. RSI. Ketik aja RSI. Bintangin. Dah. Dah, volume udah. Ini RSI. Jangan dipakai. Nggak usah dilihat ini. Ah, dah. Kita pakai yang ini sama ini. Volume. Dah, ada yang bingung? Oke. Dapat RSI-nya? Robi? udah. Udah. Yanti, ada? Udah dapat RSI-nya? Ya. Nah, saya jelasin. RSI ini untuk apa? RSI ini untuk melihat kekuatan tren. Yang kemarin kalian bikin itu adalah tren. Ini tren ke bawah apa tren ke atas. RSI ini untuk melihat kekuatan tren. Supaya kita tahu trennya ini kuat ke bawah apa kuat ke atas. Atau masih melanjutkan ke bawah atau melanjutkan ke atas. Nah, kita pakai RSI. Sama volume. Volume menandakan besar kecilnya kekuatan buyer atau seller. Ya, jadi itu begini ya. Nah, nih, kan bisa kelihatan ya, ini kekuatan buyer apa seller. Nah, kita lihat nih. Tuh. Volume buangnya makin gede, jangan masuk. Kalau kita lihat ini volume buangnya makin gede, terus ada volume buang gede lagi, ntar aja. Sabar aja, nggak usah dikejar harga. Ya. Makanya saya kasih basicnya dulu, bikin tren. Ini penting, tren ini penting. Banyak orang nggak tahu bikin tren. Dan hari ini kita bikin support resist. Ya. Support resist itu kayak gimana sih kok? Nah, ini. Support itu seperti lantai. Resist itu seperti
atap. Nih saya contohin dari sebelumnya ya. Nih. Ini namanya support. Paling bawah. Dan dia disentuh situ-situ aja. Nggak bisa dijebol. Ini support. Support kuat malahan. Nah sebelum candle ini terjadi, nih candle ini. Ini trading view kalau yang bisa dihilangin gini hanya yang di pro ya. Kalau bukan trading view pro nggak bisa. Nah ketika kalian bikin kayak begini, ini ada bikin support. Berarti resistnya di mana? Resistennya namanya. Resistennya di sini. Ya. Ketika support ini dijebol, ya dia ke bawah. Tapi kalau ini support dijebol atas, ya dia ke atas. Resisten kenapa di titik itu kok? Hah? Resistnya kenapa di titik itu? Di sini. Iya. Dia berkali-kali sentuh nih. Nih, candle ini tuh, sentuh nggak kuat lagi nembus. Sentuh berapa kali? 1, 2, 3. Ini resisten kuatnya di sini. Oh. Istilahnya di sini adalah area supply yang belum bisa dijebol oleh market. Ini area demand, support resisten. Banyak demand di sini. Jadi orang banyak nampung, big player banyak nampungin. Kenapa? Di sini coba kita tarik dari histori tahun lalu. Oh, ternyata sebelumnya pernah jadi resist. Tuh. Sebelumnya dia pernah menjadi resist. Tuh. Gak kuat kan? Jebol lagi ke bawah. Gak kuat, jebol lagi ke bawah. Itu berkali-kali dia. Ini pertahanan atapnya nggak bisa tembus. Nah, ketika tembus, bawa kenceng ke atas. Nah, dulu sebagai resist, sekarang dia bisa sebagai support. Ini namanya SSR. Significant Support Resist namanya. Dulunya pernah jadi resist, sekarang jadi support. Kita tandain aja. Ya. Kalau ini juga nih, ini support masa lalu. Nih. Kalau ini dijebol pasti ke sini. Tandain aja kalau kayak gini. Tuh. Kalau ini dijebol pasti ke sini. Pasti jebol ke sini nih. Dia pasti lari ke sini. Kalau ini tiba-tiba cus dijebol, wah udah pasti ke sini. Ini jebol ya udah ke bawah lagi, nggak tahu bawahnya di mana. Sampai sini ada yang belum ngerti? Kita belajar kemarin trend line, sekarang kita belajar support resist. Ngeliatnya gimana? Area yang sering disentuh berkali-kali dan dia tidak susah banget untuk jebol. Ada yang dijagain di situ. Tuh, berkali-kali jebol nggak kuat, nggak kuat, nggak kuat, nggak kuat. Ketika dia break baru terbang. Nah, area yang seperti ini area yang ini nih. Mana sih? Nah, ini. Area seperti yang mondar-mandir begini, ini namanya area konsolidasi. Ini adalah area konsolidasi di mana big player ngumpulin amunisi, dia ngambil di sini nih. Kumpulin barang di sini dibawa ke atas, dia buang dikit, orang panik. Sini dia buang dikit, orang panik di sini dia kumpulin lagi, terus dia kumpulin harga di bawah terus. Ketika dia amunisi sudah cukup, baru dia terbangin. Cara big player seperti itu. Nah, gimana mau buang? Sama juga kalau dia mau buang barang. Namanya area konsolidasi. Kalau ini dijebol, udah pasti ke bawah. Kenapa? Ada kumpulan konsentrasi area di situ. Ntar belajar ntar. Namanya konsolidasi, distribusi dan akumulasi harus tahu. Hari ini belajar support sama resist dulu. Ini area resist, support yang dulunya menjadi resist. Nah, ini area resisten juga. Jadi
kalian belajar ngelihat di mana atapnya, tandain aja tuh. Kalau ini jebol ke atas ya udah ke atas, tapi sayangnya nggak bisa jebol, dia ke bawah. Nah, kalau kita ketemu kondisi seperti ini, kok ini kemana kok? Kalau saya pribadi lebih baik masuk ketika dia break ini, atau masuk ketika cicil di bawah ini. 1, 2, 3, tungguin aja antri. Tapi kalau dia sentuh satu satu lot aja di bawah sini, harga 8925 ini disentuh, saya buang. Karena dia pasti akan longsor ke bawah. Kalau teman-teman mau ambil ini di area bawah nih. Area bawah, kumpulin, kumpulin, kumpulin. Tunggu sampai dia ke atas. Tapi harus tertib. Trading ketika dia sentuh area supportnya, disentuh satu tik aja di bawah sini. Di sini aja dia sentuh nih. 8925 harus buang. Tapi resiko teman-teman kecil. Beli cuma 9025. Buangnya 89. Cuma 25 poin ruginya. Itu strateginya seperti itu. Coba kita tes nih ya. Gimana pergerakan harga nih itu. Terbang. Udah. Cuan, teman-teman, cuan tuh. Dia akan masuk lagi. Tuh. Dia sentuh lagi area yang dulunya jadi apa nih? Tuh. Yang dulunya jadi resist, dia sentuh lagi. Masuk lagi ke dalam sama dia tuh. Yang ngumpulin amunisi, berarti dia ngumpulin di sini sebelumnya barangnya belum banyak, di sini baru dia serok lagi, ke atas. Ketika break atas ya udah terbang ke atas, ketika break bawah ya dapat ke bawah. Tuh, kalau premium enak, kita bisa nonton tuh gerakan harga. Ya. Nah, ketika udah kayak gini break, dia ke atas nih. Nah, teman-teman bikin lagi. Berarti sekarang ini jadi apa? Nih. Ketemu kayak gini nih. Dia break ke atas. Ini berarti dia akan menjadi resistnya yang baru. Kalau break ke atas ya dia ke atas lagi. Berarti supportnya mana? Support tetap ini. Jalanin lagi. Iya break bener. Oke. Tinggal cari mana supportnya yang baru. Tuh, dia kan akan nguji sini tuh supportnya tuh. Tuh supportnya diuji kan. Yang tadinya jadi resist sekarang jadi support. Nah, dia melakukan akumulasi lagi. Dia uji area akumulasinya. Oke, berarti sekarang udah ada support lagi nih. Support yang ini tadinya jadi resist, jadinya support. Sekarang ini resist yang baru. Dijebol. Jadi support. Terus aja gitu. Ini resist yang baru dijebol. Oke, jadi support. Sampai sini ada yang belum ngerti? Jalanin lagi. Dijebol lagi. Ini jadi support. Ada yang belum ngerti? Ini jadi resist. Nah, kita lihat ya, dijebol nggak nih? Berhasil nggak dijebol? Kayaknya enggak nih. Berhasil. Jebol. Wah. Ini jadi support. Tapi akhirnya ininya dijebol. Yang tadinya resist jadi support, tapi sekarang supportnya dijebol. Dia udah balik arah ini. Nah, kuncinya apa? Ini kalau dijebol nih, yang tadinya dulu menjadi support,
kuat di sini dijebol, ya udah dia balik ke arah ke bawah. Kita lihat ke bawah nggak? Kita nonton ke bawah nggak? Tuh diuji terus supportnya. Wah, udah jebol tuh kan. Ya, kita lihat ya. Kok tahu ini pasti jebol ke bawah? Taunya dari mana? Nih. Harga naik. Saya bantu bedain warnanya. Kuning aja deh. Tahu merah dan merah. Merah lebih jreng. Oke. Harganya naik. Naik ya. Naik ya. Ada pergerakan harga naik. Tuh. Tapi di RSI-nya turun. Harus hati-hati, ini pembalikan arah. Kalau harga naik tapi RSI-nya turun, kita harus take profit dulu. Apalagi ininya dijebol, yang dulu menjadi apa? Resist, sekarang jadi support, dijebol. Udah, harus buang. Ini yang bikin namanya apa? Divergent. Pembalikan arah. Harga naik tapi ininya turun, dia bawa balik arah, turun ke bawah. Ini dia bikin juga fase distribusi. Jadi bandar itu kalau mau buang barang nggak bisa langsung kayak kita. Jadi dibikin ke samping kayak gini. Tapi ini buang barang nih. Ini buang barang ya. Nih. Dia buang barang. Kenapa kayak gini? Karena jumlah yang dipegang sama dia besar, nggak seperti kita. Begitu juga kalau ngumpulin barang. Ngumpulin barang dia juga dibikin kayak begini. Tuh. Coba teman-teman perhatiin tuh. Tuh, kayak menyamping. Dia kocok ngumpulin, baru dibikin terbang. Terus dia akan retest, apa maksudnya, dia akan nguji area itu lagi. Dia ke bawah, bikin takut orang, naik lagi. Kelihatan di mana? Volume. Ketika bikin kayak merah begini, tapi volumenya kecil. Volumenya kecil, berarti dia masih ada di dalam, dia masih megang barang. Volume penting. Nih kayak gini, merah, kita lihat volumenya. Oh kecil, berarti dia masih megang barang. Nah di sini hati-hati nih. Volume buangnya merahnya gede, udah mulai gede nih. Tuh. Dia udah mulai gede, berarti dia udah mulai buang barang banyak. Hati-hati. Dalam trading yang dipakai hanya indikator ini. Divergent, untuk ngeliat divergent RSI sama volume. Ya. Hari ini kita belajar support resist dulu. Kemarin udah bikin trend line, sekarang belajar support resist. Ilmu trend line-nya jangan dihilangin. Nih, kalau bikin trend line, nih dari bawah ya. Tuh. Udah dijebol sama dia. Ya udah waktunya buang. Tuh. Ketika ini belum dijebol ya naik, harga naik terus. Tapi ketika ini udah mulai dijebol, oh udah. Siap-siap buang, udah take profit. Jadi trendline penting, jangan dilupain. Tuh, dijebol ke bawah. Yang dulunya jadi apa? Support tuh dijebol lagi ke bawah. Terus dia ngejar tuh, dibuang sama dia. Tuh, dihajar lagi ke bawah. Dia ngejar lagi, dihajar lagi ke bawah. Ya udah. Jadi kalau teman-teman di trading ini nggak tertib, waktunya buang, waktunya take profit, nanti ya nyesel.
Tuh, ini kalau dijebol ya ke bawah. Saya bisa cepat kayak gini karena sering latihan dan udah banyak ribuan skenario sudah saya ikutin. Jadi tahu, nanti teman-teman pun kalau sering banyak latihan kan bisa kok. Nah, trading view ini kalau ambil yang pro bisa backtest. Jadi tinggal klik ini, nih dimundurin. Tuh, kita backtest. Ini kan lagi dia lagi ngapain nih dia di sini? Mau ke bawah apa ke atas? Kok kayaknya dia ada area konsolidasi namanya. Harga bergerak di situ-situ aja. Nah, di Stockbit ini bisa kita lihat. Oh, ternyata dia buang barang. Dari candle yang ini sampai ke sini itu ngapain? Distribusi kah atau akumulasi? Ntar itu satu-satu. Ya, yang penting hari ini bisa bikin support resist dulu. Trendline udah pada bisa. Sekarang bikin support resist. Nah, ini ada fungsi garis. Bikin garis trend pakai ini garis panah. Kalau garis ujung ke ujung biasanya saya pakai ini. Nah, ini support kuat, saya bilang. Ya teman-teman lihat nih, sini dia mantul. Suatu saat kalau garis ini ditembus, dia pasti ke bawah. Tuh. Nih, ditembus pertama kali. Dipantulin ke atas biar orang nggak panik. Ini ada gap, pasti nutup gap. Ini ada kekosongan ini pasti ditutup. Dia pasti tutup gap nih, tutup gap, langsung ke bawah. Ya kenapa? Ini adalah support kuat. Dijebol. Support kuat keduanya di mana? Pertama kali di sini. Nih support kuat pertama kalinya nih. 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 Ini dijebol udah pasti ke bawah. Kenapa harga tuh ada bolak-baliknya di dekat-dekat area support yang ini ya? Karena ini menjadi support kuat awalnya. Dijebol. Nah, bandar atau big player dia mulai nyicil buang di sini nih, nyicil buang. Kenapa kayak gini? Supaya bisa jualan di harga bagus. Bandar itu selalu mau dapat harga bagus buat jual, harga bagus juga buat beli. Kelemahannya mereka pegang barang banyak, gak kayak kita. Kalau dibuang semuanya orang panik. Gimana caranya supaya nggak panik? Ya dibikin gini. Nah, yang penting kita bisa bikin trendline. Oh, ini dijebol. Oh, udahlah. Gak usah ngarep lah, buang aja. Take profit lah. Kalau kita udah ngambil dari sini ke sini, ya lumayan lah. Dari berapa nih? 9.000 ke 12.000, lumayan. 3.000 poin dari 9.000 berapa? 30%. Lumayan, 30% dari jangka waktu berapa nih? 30 April sampai sini. Oktober. Berapa bulan tuh? April, Mei lah, Mei. Ini tidak 30 April. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan. 6 bulan 30%. Taruh di bank mana? 6 bulan 30%. Lumayan. Bisa dapat 30% 6 bulan. Ya tapi harus belajar dulu bikin trendline. Support dulu. Trendline udah bikin support, resist. Oh, dijebol dia jadi resist. Dulu sebelumnya jadi support, jadi resist, dijebol dia jadi support kuat. Jadi support terus saja. Atap dan lantai, ingat prinsipnya. Nah, ini adalah resist masa lalu. Nih. Nah, kalau kita lihat dari candle begini nih ya. Nih. Kita udah gambar, oh ini resist masa lalu. Kalau ini dijebol ke atas, ngacir.
kita tandain kan, udah kita tandain nih. Harga masih di sini. Kita udah tandain. Udah tungguin aja. Oh, dia bikin spot baru. Oh, dia lagi akumulasi sini naik ke atas. Tuh, kita liatin aja. Kalau ini dijebol ngacir. Oh, dia ngetes support sebelumnya. Oh, dijebol akhirnya. Udah ngacir. Dia ngetes lagi, ke atas lagi. Sampai sini ada yang belum ngerti? Om Robi, Yanti. Kalau nentuin support resistnya itu, maksud aku lihat kurvanya itu bergerak berapa lama? Maksud Belajar aku di daily dulu aja. di daily dulu. Nggak apa-apa. Hmm. Lihat di daily dulu aja, biar nggak pusing. Kalau time frame yang lebih kecil 1 jam, nanti kamu lebih puyeng. Tuh, lebih banyak ntar. Oh, kayak semut begini nih. Tapi kalau matanya udah kebiasaan, kayak saya sih nggak apa-apa. Tapi kalau kamu yang belum biasa, jangan. Lihat aja di daily. Latihan di daily aja. Oke kok. Ya, latihan dulu di daily. Satu time frame aja dulu. Nggak usah dirubah-rubah. Oke. Nah, begitu juga kalau dia mau balik arah untuk kayak begini nih. Dia mau balik arah, kita kan udah bikin nih. Harga turun terus nih. Kita kan ngeliat, wah ini kita bikin trenan harga turun. Ini support awal. Dijebol. Oke. Dia bikin support lagi bawah. Dia bikin lagi support bawah. Terus. Ini dia bikin resist baru sini. Ya, kelihatan nggak? Dia bikin resist lagi. Atap lagi. Ini, dijebol lagi. Dia bikin support lagi. Dia bikin support lagi. Jebol terus sama dia. Nah, dia ini sini tuh nggak bisa break trendline, dia bikin resisten baru. Nah, selama belum ada pembalikan arah dan belum break trendline, jangan masuk. Itu tipuan. Di market tuh banyak tipuan. Hati-hati. Tuh dia nggak kuat lagi nembus ke atas, dia bikin resist, terus resistnya turun terus. Nih tuh, turun terus. Ini dia tadinya support nih, dijebol, oke, sini. Dijebol lagi, sini. Nah, pada satu titik, teman-teman pantau nih yang namanya makhluk yang namanya RSI ini nih. Ya. Harganya turun, ya, ini harga turun kan? Dari sini ke sini, turun ya. Tebelin. Biar kelihatan. Warnanya bedain dah. Nah, kuning, 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 kuning. Harganya turun dari sini ke sini. Tapi coba lihat RSI-nya. Turun nggak? Turun apa naik? Naik. Biar jelas kita gedein. Di sini bawahnya tadi. Ini atasnya. Tuh. Ini yang namanya divergent. Pembalikan arah, harga turun, tapi ininya naik. Langsung masuk kok, apa gimana? Sabar, jangan buru-buru. Main masuk-masuk aja, sabar. Bandar bisa bikin 2 kali, 3 kali divergent. Caranya gimana? Masuk aja dulu, biarin dia break trend. Udah break trend. Confirm kok, confirm. Ya, terus pasti dia akan retest area ininya. Area apa?
Ini tugas kita mencari dia kalau break, koreksinya mau kemana? Koreksinya pasti ke trendline yang teman kalian bikin ini nih. Kenapa saya fokusnya benar-benar bikin trendline? Karena dia akan retest, akan terjadi koreksi ke arah trendline ini, di mana terjadi adanya konsolidasi sebelumnya. Nih, ini konsolidasi sebelumnya. Coba kita tarik. Tuh, sentuh nggak? Jadi nggak usah buru-buru ngejar harga, sabar. Kok ini ada pembalikan arah, langsung masuk? Jangan, tarai sabar. Dia break ke atas, dia pasti akan ada koreksi. Koreksinya kemana ini? Ke area konsolidasi ini nih. Pasti ke situ. Pasti ke situ. Dia akan menguji area ini. Kenapa? Dia belum punya barang banyak. Ya, ambil di sini. Take profitnya di mana kok? Nah, ntar saya ajarin nih ilmu take profit. Take profitnya karena ini dari sini ke sini. Oke, take profitnya pasti di sini. Tuh, pasti ke sini. Tuh kena. Tuh, kena area ini. Lumayan dari sini ke sini. 9.200 dari 8.100. 1.000 poin. Ulang kok, dari mana tadi? Hah? Dari mana? Tadi kan ngambil gini, harga naik biarin kita antri aja di sini, jangan dikejar harga beli. Antri aja di area ini kita beli nih, antri. Area ini dapat tuh. Nih. Tuh, area konsolidasinya dia. Cicil beli, cicil beli, cicil beli. Take profitnya mana kok? Take profitnya di area divergennya. Nih, saya kasih lihat ya. Harga turun, RSI naik, cari ini gunung ya. Kita anggap ini gunung. Nih. Cari lengkungan terkecil. Mana lengkungannya yang terkecil? Yang paling tinggi sini. Celah dalamnya, bukan. Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Cari lagi. Oh, berarti sini. Nih. Tuh. Dia pasti ke situ. Pasti 100% ke situ. Dari sini ke sini udah dapat duit 1.000 poin, lumayan. Kalau dia naik lagi udah nggak apa-apa, bukan rezeki kita. Ntar cari yang lain banyak. Ya, tapi usahakan ambil saham-saham yang fundamental bagus. Ya, karena kalau nggak ngambil saham-saham fundamental bagus, nanti harga dibawa ke gocap. Hati-hati. Kenapa? Contoh, kalian beli Bukalapak, katanya bagus, katanya bagus. Lah, itu foundernya aja kabur. Foundernya kabur, kalian masuk. Bagusnya dari mana? Ya, jadi pakai akal sehat, pakai logika dalam trading. Pasti ke sini. Pasti ke sini. Tepatnya area ini. Ini candle yang merah ini. Kenapa? Ini adalah area supply. Nanti belajar namanya supply and demand. Ini area supply. Tuh, kena kan? Ini area supply dia nggak kuat ke bawah. Tuh, masuk ke area supply lagi. Ke bawah dia masuk lagi ke area supply, baru nggak kuat ke bawah lagi. Berarti di sini mereka buang, di sini buang lagi big buyer. Terus di sini udah mulai buang lagi, terus aja. Sampai satu titik ini. Ya, nih. Ini adalah support kuat sebelumnya. Ternyata dijebol. Jangan sekali-kali masuk. Apalagi ini. Nih, support yang sangat kuat sebelumnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dijebol, udah ke bawah.
terus bikin trendline-nya. Ini trendline-nya apa? Kayak segitiga kan, tapi mengerucut makin kecil, makin kecil, makin kecil. Udah ke bawah. Ada yang belum ngerti? Tuh, kayak segitiga ya. Nanti pelan-pelan akan ngerti kalau nama pola, ketemu pola kayak gini udah mulai, wah, kok jadi pola kayak gini, kayaknya pernah diajarin sama si Koyudi nih. Oh, bahaya ini. Jangan masuk, jangan masuk. Nah, ini namanya triangle pattern. Ke bawahnya kemana? Nih gambar ya. Tapi ntar aja ya. Belajar pattern ntar. Kalau udah belajar ngerti tren, waduh, tuh sih ini kan, kena udah targetnya. Targetnya break ini lagi, support yang sebelumnya. Udah, ini ke bawah lagi. Kita cari targetnya dia mau kemana, bawa bottomnya kemana. Bisa kita lihat bottomnya di mana kok. Kalau mau ngeliat bottomnya kita lihat mingguan aja. Bottom sini ya. Oh, dia mau ke sini. Ini ada support kuat di sini nih. Udah kena belum dia? Oh, udah kena dijebol. Bikin lagi support nih. Tuh. Ini kalau dijebol ya udahlah. Ke bawah lagi. Mana bawahnya? Nih. Tuh. Ini mah harga Kopit segini ya. Kopit mulai apa sih? Maret ya? Maret. Ya bener ya, Maret ya? Kalau nggak salah di Indonesia ya, Pak? Ah, ini nih Kopit nih kalau nggak salah. Mei ini mah. Maret 2020 ya. Nih, ini. Wah, harga sekarang lebih rendah daripada harga Kopit. Nih, candle yang merah yang tajam begini nih. Ini candle Kopit nih. Waktu sini Kopit nih. Dihajar lagi di bulan Mei. Sekarang lebih rendah dibanding harga Kopit. Pasti ada sesuatu ICBP ini. Ternyata kita lihat tadi apa? Yan? Udah ngeliat kan? Nih, ternyata ada hubungannya. Stockbit, key statistik lihat. Nih, key statistik. Kalau dapat Stockbit Pro, nih turun 6,5 ke 6,3, 6,4 lah nih. Turun dia. Nggak growth dia pendapatannya si ICBP ini. Dia terjadi penurunan meskipun nggak sebesar INDF ya misalkan. INDF memang naik ya. Ini terjadi penurunan nih. Kenapa pada banyak yang buang gitu. Dan book value-nya 2,59 yang menurutnya orang-orang melihat ini mahal. Nanti kalau price to book value-nya sudah di bawah 1, ya teman-teman bisa mulai intip-intip. Nih 7.000 dia ngetestar nih. Ngetesnya gimana kok? Kita lihat ini ada divergen nggak? Belum ada. Harga turun, RSI turun. Ya benar. Harga turun, RSI turun. Yang kita cari harga turun, RSI-nya naik.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, skenarionya gimana kok? Skenarionya dia bawa turun ke bawah, tapi RSI-nya naik ke atas. Kita tungguin aja ntar. Harga dibawa turun ke bawah, tapi RSI dan naik ke atas. Terus bikin apa kok? Jangan lupa bikin trend line-nya, bikin tarik trend line dari atas. Nih trend line-nya nih. Trend line besarnya nih. Tuh. Kocok tadi ke sini, mantul sini terus ke bawah. Baru dia ke atas. Kalau ke sini 5.600 sikat di CBP 5.600. Tuh, kenapa? Ada support tuh. Dulunya menjadi resisten. Lihat nggak? Ini resisten dulu sebelumnya. Sekarang support. Oke. Kalau ini dijebol, waduh. Sini dong. 4.350. Ini pertahanan terakhir. Kita mantaunya RSI-nya aja. Nih, RSI kita pantau. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Kita coba lagi saham yang lain, terserah apa. Biasanya Jasa Marga. Ini saya udah untung lumayan Jasa Marga nih. Nih, ini weekly ya. Nih, kalau teman-teman bisa bikin trend line tuh. Masuk ketika break. Take profitnya mana? Take profitnya ketika break. Tuh. Dia break ini ya udah buang take profit. Ya tapi nggak bisa gede-gede kalau dari saham-saham big cap kayak gini. Jangan ngarapin untungan bisa sampai 1000%, 300%. Nggak bisa gede-gede di sini. Karena ada yang jagain. Big player ada yang jagain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bikin support Kalau resist. jadi kalau dalam satu trend line itu, maksudnya misalkan downtrend gitu ya kok, berarti dia bisa ada beberapa kali resist gitu. Bisa, Maksud. betul. Dia nguji berapa kali, betul. Ada mungkin. Ya kalau tren yang mudah kelihatan kayak begini, ini kan trennya kelihatan. Uptrend kan? Ini uptrend. Trennya gampang banget kelihatan nih. Tuh, uptrend. Kan? Terus bikin support resistnya juga pasti kamu gampang ngelihatnya. Ini support pertama. Tuh ada RSI-nya naik kan? Coba perhatiin. Tuh, harga turun. Cuma ini naik. Dari sini kan? Tuh, harga turun. Ini naik. Dia balik arah. Bikin support. Ini resist pertama. Dia naik supportnya. Ini support lagi. Resist. Dia bikin support. Dia bikin resist lagi. Dia bikin support lagi. Terus ini gampang banget kelihatan. Crystal clear lah istilahnya. Nih. Tuh. Gampang banget tuh. Naik gitu loh. Supportnya naik. Naik. Resistannya juga naik. Nah, pergerakan harga kayak gitu. Kalau ini kan gampang. Tapi kalau lagi sideway memang agak susah ngelihatnya. Sideway itu maksudnya
harganya begini loh. Sini. Harga bergeraknya begini. Ini. Sini gitu. Jadi nanti pembiasaan namanya sideway. Oh, JFK baru masuk. Halo JFK. Halo. Halo, Maaf, mana kok aja? ketiduran tadi kok. Walah. Nah, ini namanya sideway. Harga bergerak situ-situ aja. Kalau ini uptrend, kalau ke bawah downtrend, kalau ini namanya sideway. Dia bergerak situ-situ aja. Sideway bisa ada dua pemahaman. Lagi akumulasi atau distribusi. Yang tadi saya bilang konsolidasi namanya. Ya. Gimana cara ngeceknya? Bisa dilihat di Stockbit ntar. Makanya saya benar-benar minta bikin aja Stockbit Pro. Ajuin ke ininya, apa ke adminnya nih. Dia bikin resist baru. Kok begini? Saya bikin support baru. Ya. Kelihatan ya? Yan? Ya Pak. Kelihatan tuh, dia bikin ini lagi. Ini kita sebenarnya pelajaran menggambar, bukan pelajaran trading. Bener ini, menggambar ini. Menggambar tuh, bikin support lagi. Nah, lama-lama kamu juga mahir gitu, bikin lagi. Oh terus, oh nggak bisa dijebol yang ini. Oh kuat nih berarti pertahanannya. Nah, dia bikin atas lagi. Nah, ini pertahanan terakhir kan ini. Oh, dijebol. Waduh, harus hati-hati nih. Berarti udah ada perlawanan yang kuat di sini. Pasti ngetes ini lagi nih. Yang tadinya jadi resist, dia akan coba ngetes tuh, dites tuh sama dia. Tuh, kan kena kan sini kan? Pasti itu. Nah, dia namanya ini tidak bisa nembus atas lagi. Pasti udah ada, nanti akan kembalikan arah. Nah, sambil dipantau apa? Nih, ininya turun terus. Nah, ini udah mulai dia kembalikan arah, udah nggak kuat. Cuma dia bikin cuma sampai sini doang. Oh, dia bikin cuma sampai kuat sini doang. Kelihatan gitu, clear. Nih, resistnya dijebol ke atas, nggak kuat lagi ke bawah. Nah, caranya untuk mengantisipasi market pakai apa? Pakai trend line. Tuh. Kalau ini break trend line, dia ke atas. Dia gambar gini lagi, di break lagi ke bawah, ya udah ke bawah lagi. Udah gitu aja terus. Di break lagi sama dia, ya ke atas lagi. Oh, ternyata nggak kuat, cuma bentaran. Oke. Jadi kalau sudah kelihatan waktunya itu harus keluar, ya keluar, jangan maksain diri. Kadang kan suka memaksakan persepsi gitu. Itu yang bahaya dalam trading kan. Apalagi ketemu kayak gini nih. Ini namanya head and shoulder. Ini ada gunung 1, gunung 2. Kita ambil take profit dari sini. Dia pasti turun ke sini. Tuh, jebol kan. Tuh, saya ini masuk di sini loh. Saya udah masuk nih di sini. Di 3.500. Sekarang harganya udah 3.900. Bentar lagi mau kena TP saya di 4.000. Jasa marga bentar lagi saya kena take profit. Saya ambil nih.
Tuh, ini take profit saya 4.000. Bentar lagi naik dia. Ini fase apa? Konsolidasi. Tuh. Oh, jadi masuk di mana terakhir? Saya entry di sini. Tuh, lumayan dari sini ke sini kan. Kok bisa kelihatan latihan mata. Nanti lama-lama kalau keseringan, tahulah. Nah, ini saya udah lihat nih. Harga di bawah turun. RSI-nya naik. Gedein, bener kan naik? Oh iya bener naik tuh. Kalau udah keseringan matanya entah jeli. Oh, kecil gini pun kelihatan. Ya, ini naik, ini turun. Ya udah, siap-siap aja. Masuknya di mana? Jangan gerasak gerusuk, sabar aja. Nanti dia akan membuat namanya konsolidasi. Pasti akan konsolidasi. Nah, di mana konsolidasinya nih? Sini konsolidasinya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Kok kalau mau ngamaninnya gimana kalau ini? Nih, kalau saya nanti namanya bikin trendline di RSI. Kemarin kan belajar bikin trendline di mana? Chart. Nah, ini nggak ada diajarin di grup-grup manapun nih. Bikin trendline di RSI. Ketika RSI-nya di crossing ke bawah, udah take profit harga berapapun. Jangan bandel. Karena RSI apa? Dia memberitahu gejala di market. Bandarnya udah kuat apa enggak? Apalagi udah ada divergent atas, harga naik, tapi ini turun. Ini masih normal nih. Harga naik, ini naik normal. Tapi nanti harga naik, ini ke bawah, turun, take profit. Hati-hati. Kalau saya bikin trend line di RSI itu, saya bikin trend line. So, dipantau RSI-nya. Oke, ini swing trading. Kalau orang nanya kayak tradingnya, kalau dia apa? Swing. Swing RSI, swing. Bukan scalping. Kenapa kayak gitu? Aktivitas saya nggak memungkinkan untuk ngeliatin ini tiap hari gitu, tiap detik. Nggak bisa, kita ada kerjaan yang lain. Jadi ya kita lihat by momentum kapan masuk. Nggak usah gerasak gerusuk. Kenapa saya mau masuk di area ini tuh? Saya bikin trend line. Ada triangle trend line, dia break. Kenapa bisa masuk juga? Yakin? Ini. Saya bikin juga support di RSI. Dia sudah break. Saya masuk. Masuknya di mana? Nanti lihat area konsolidasinya. Dia pasti koreksi ke situ. Terus saya gambar di kotak ini. Saya nyicil beli di kotak ini. Dia ke bawah saya ambil, ke bawah saya ambil. Oke, bikin trend line. Nah, yang tadi saya bilang bikin support resist, kalau orang di luar tuh bikinnya bilangnya katanya ini adalah swing high, swing low, orang bilangnya. Oh, ini swing low. Swing high. Swing low. Banyak istilah di luar. Oh, dia bikin ada swing high lagi yang lebih tinggi. Bikin lagi dia swing low. Nah, ini bikin lagi, dia bilang swing high di sini nih. Sama aja sih, cuma istilah doang. Bikin support, resist, support, resist, support, resist terus ya. Ya, PR-nya bikin support resist, pergerakan support resist ketika downtrend dan uptrend.
Kombinasikan dengan trendline. Oke, ngerti? Ada yang mau ditanyain? Kombinasikan, bikin ini support, resisten, support, resisten, support, resisten. Dijebol. Resisten yang sebelumnya di sini dijebol, ya udah balik arah dia. Bikin resisten lagi, support, terus bawah resisten, support, resisten, support, resisten, support, resisten, terus aja. Latihan sebanyak-banyaknya, ini yang bikin mahir. Sambil ngeliat divergent RSI. Oh iya benar kata Koyudi, ya balik arah. Harga turun, ininya naik. Kok nggak bisa pencet? Nah, tuh. Tuh. Harganya turun. Ini naik. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya benar juga kata Koyudi nih. Tuh. Harganya naik. Ini turun tuh. Ya udah balik arah, dia mau turun. Mau downtrend. Jadi siklus uptrendnya udah mau habis. Coba lihat tren. Oh iya udah break trend. Nah, jadi semuanya tuh ada hubungannya. Jangan dilupain ilmu bikin trend line awal kemarin. Oh iya udah di break nih. Udah di break nih, ya udah. Pas lihat ini, wah iya. Sudah bikin divergent. Harga naik, ini turun, ya udah. Take profit. Lumayan. Ngambil dari area sini, buang di sini. Lumayan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Om Robi, tambah bingung? Lagi nyobain. Gak apa-apa, latihan dulu. Latihan penting. Penting, latihan terus. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Gak ada hukumannya kok salah. Support resist, support resist, support resist. Bikin terus, support resist. Swing high, swing low. Kalau orang luar bilangnya bikin swing high, swing low, swing high, swing low. Terus dikombinasikan sama trend line. Nih, saya demen gambar-gambar begini. Ini jasa marga naik kenapa ya? Coba kita lihat fundamentalnya. Nah, gitu dong. Nggak sembarangan. Coba kita lihat jasa marga. YSMR. Apa dia kok tiba-tiba harganya naik? Key statistik. Oh, pantes. Nih. Lihat nggak? Lihat income-nya. Dari 500 miliar jadi 1.600 miliar tahun 2021. Naik 3 kalinya. Book value-nya 1,37. Masih murah. Ya, kelihatan ya. Jadi fundamental mendukung chart pergerakan harga. Dia naik 3 kalinya, bro. Dia untung 1.100, berarti 1,1 T dia. Jasa marga untung 1,1 T. Pantesan harganya naik. Oke, sampai sini.
Udah ngerti fungsinya fundamental? Kenapa penting? Ini loh, investor juga ngeliat ini loh. Nih, price to book value 1,37 kita lihat. Nah, current price to book value. Nah, di sini nih. Book value-nya dia naik dari sini ke sini. Nah, ini book value-nya dia sempat berapa? 1,2 ya. Nih tuh. 1,2. Sempat di angka 1,2 book value-nya si Jasa Marga. Tertingginya di berapa nih? 1,65 lah di sini tertingginya. Nih, ini namanya fundamental chart, funda chart. Ada lagi mau ditanyain? Nah, ini di Stockbit enaknya kita bisa lihat seasonality. Kita bisa ngelihat trennya, kapan aja si Jasa Marga ini mengalami kenaikan harga. Oh, di April seringnya, di Februari. Sekarang bulan apa? April kan? Iya. Oh, pantes. Dia selalu tuh di 2002 dia selalu mengalami kenaikan harga di April sama Juli ini. Kelihatan tuh Juli dia sering banyak kenaikan. Sama ini Desember. Dia lihat average-nya mana paling gede average-nya. Oh iya, April sama Juli paling sering sama Desember. Nah, kalau kita mau beli barang yang paling murah di mana? Kita lihat ya. Jasa Marga tuh sering murah. Minusnya paling dalam mana? Oh, Januari. Januari dia nih. Sering berarti kita kalau mau beli Jasa Marga ya kita incer di bulan Januari aja. Kita lihat di Januari harga berapa. Nih, ya bener tuh Januari tuh. Bener gak Januari? Di sini nih. Tuh. Januari harga udah mulai turun tuh dari sini dia turun. Trot. Titiknya di sini. Memang benar kenaikannya di Januari, di April dia udah mulai naik. Itu cara baca seasonality musimnya. Ini cara baca seasonality gitu. Dia minus paling gede, minus itu buat kita masuk kapan. Ini probabilita ya, belum tentu pasti. Probability-nya paling tinggi kalau mau belanja Jasa Marga di bulan Januari. Nanti mulai take profit di bulan apa? Oh, ini udah mulai naik nih di April. Berarti ntar dekat-dekat bulan Mei ya mulai take profit. Mei, Jun, Jul. Nih. Dia mulai ada koreksi nih di bulan Mei. Mulai ngambil lagi di Juni. Juli udah mulai naik lagi. Agustus mulai buang. Nah, jangan ngambil Jasa Marga. Ya, coba kita lihat saham. Ada yang mau diliatin saham apa? Silakan. Yang lagi favoritnya Jefka silakan atau Yanti ada yang mau atau Om Robi Belum kepikiran kok. belum kepikiran apa ada saham inceran
Kalau sekarang sih saya lagi memperdalam fundamental, lebih ke arah fundamental, karena teknikal udah saya ngerasa udah mentok lah, teknikal saya udah level dimana udah nggak ngerti lah. Nah sekarang lagi ngedalamin fundamental. Cobain kok MPMX kok. MPMX kayaknya saya ada beberapa lot doang tuh ya, saya MPMX tuh. Nih MPMX tuh udah saya tandain tuh, ini fase akumulasinya dia tuh, bandar akumulasi kayak begini nih caranya nih tuh. Ini akumulasinya dia tuh, 1, 2, 3 diakum di situ. Dia kalau 680 buang di 1000, hampir cepet persen om. Fasenya apa? Masih uptrend. Tapi yang harus khawatir apa? Nih, ada makhluk ini loh. Apa itu? Divergen atas. Harga naik, tapi RSI-nya turun, hati-hati. Harus super hati-hati. Kemarin saya masuk MPMX, kalau nggak salah ini nih, saya bikin trendline begini. Dia break ke atas, dia masuk fase konsol. Kalau nggak salah saya masuk di area ini nih. Tapi candle kemarin kayaknya nggak bagus nih. Better saya buang dulu. Kenapa? Harus ada pilihan dibuang. Kenapa? Ini nih kunciannya. Kalau dia nggak boleh jebol ini. Ini adalah support. Dia nggak boleh jebol ini. Ketika ini dijebol, harus di cut loss, dibuang. Nih, ini kuncian support. Ini resist sebelumnya yang dijebol. Ini resist sebelumnya. Nah, kalau dia bisa nembus resist ini ke atas MPMX. Tapi yang bikin saya worry MPMX ini, dia ada divergen di mana harga pasti akan ke sini. Lembahnya nih. Ini lembahnya. Ini ada area demand. Kok bisa tahu? Ntar belajarnya supply and demand. Belum. Sekarang trend line, support resist, pahami tentang RSI divergent. Dia ada demand di sini. Di 1000. Area ini area demandnya. Area demand ini kalau dijebol gimana kok? Ya amsyong. Kalau itu dijebol, dia pasti ke area demand yang sebelumnya ini. Nah kalau demand sebelumnya dijebol kemana kok? Ya demand lagi yang sebelumnya ini. Nah kalau itu dijebol juga, ya udah demand bawahnya ini. Gimana Om Robi, MPMX? Udah masuk ya? Udah beli ya? Enggak, baru lihat aja. Coba nih diperhatiin di gambar dah. Bikin support, resist, support, resist. Oh. Ini ada makhluk pembalikan arah MPMX. Itu yang bikin jengkel, ada makhluk pembalikan arah.
Tapi bisa bisa longsor nggak kok? Belum tentu. Dia kan ini tanda mau koreksi, koreksinya ke berapa nggak tahu. Ini contohnya nih, ya Om Robi. Ini kan juga ada makhluk pembalikan arah kan? Sebelumnya nih. Iya. Tuh, kita lihat benar nggak? Oh iya benar tuh. Ada divergen atas. Kan? Jadi turun nggak? Belum tentu. Dia hanya koreksi sampai sini, diakumulasi lagi. Taunya dia nggak jadi koreksi ke bawah apa enggak? Pakai apa kok? Ini. Nanti belajar ntar. Ini ada namanya bullish hidden divergence. Ini namanya bullish hidden divergence. RSI dibikin turun, tapi dia naik. Tuh RSI-nya turun. Tapi dia nggak mau bawa turun ke bawah lagi. Dia ke atas. Jadi ini bearish divergent, bearish regular, bearish divergent. Jadi bearish itu uh, lebih ke arah downtrend. Kalau bullish uptrend. Jadi ini namanya bearish hidden, bearish regular, bearish divergent, regular bearish divergent. Nah kalau yang ini adalah hidden, tersembunyi, hidden bullish divergent, dilawan. Ini dilawan nama ini ke atas dia. Pasti ada perlawanan kayak gitu. Nah ini juga sama. Misalkan skenario-nya adalah RSI-nya turunnya kenceng ke sini. Wah, berarti turun dong, ya. RSI turun, tapi harga dia nggak mau. Dari sini dia harga cuma sampai sini doang dan dipantulin ke 1000, terus dia pantulin ke atas. Cuma mentok 1000, dia hajar lagi ke atas. Berarti dia di sini dia naik. Itu namanya hidden bullish divergence. Jadi si regular bearish divergence ini dilawan sama hidden, dan naik lagi ke atas. Tapi kita lihat lagi MPMX fundamentalnya gimana, bagus nggak, layak nggak dia untuk naik, ada possibility nggak ke atas di statistik. Nah kan nih, turun sama naik Om Robi? Turun. Hati-hati. Ini turun 129 miliar, turun ke 89 miliar. Gede loh ini turunnya. Berapa miliar tuh? 29 tambah 11. 30-40 miliar. Dilihat dari kuartal 4-nya. Ini Atau kelihatan tahunnya. ini ininya. Sorry. Ini kuartal 4 ya? Iya. Ini, oh naik, udah nyantai. Naik 4 kalinya ya? Ya, hampir sih. Naik 4 kalinya, hampir 4 kalinya. Oke, sekiranya ini, sorry. Dilihat yang di analysis ya. Terus kita lihat nih, current price to book value. Oh, masih murah. Di bawah 1. Berarti MPMX sini. Oke, tahan Om. Paling koreksi di sini. Dilawan ini ntar nih. Ke atas. Kunciannya apa? Kunciannya ini nih. Dia harus hajar 1285 ini nih. Udah dihajar dia ke atas. Kenapa yakin? Ini naik 4 kalinya. Dan book value-nya masih 0,77. Oke nih. Kalau lihat sistemnya
Di Juni paling cakep beli ya, Juni-Juli berarti ya. Coba MPMX ya. MPMX. Kita lihat seasonality-nya aja. Oh iya. Minus paling gede mana? Oh iya. Ini kita belanja nih tadi Juni. Hati-hati di Juni nih. Ada koreksi dalam nih. Nah, April oh belanja, bener naik. April belanja, bulannya belanja April. Mei April tuh udah take profit berarti ya kita. udah mulai take profit nih Mei. Mei udah mulai take profit. Juni longsor. Juli parah, Agustus parah, September udah mulai. Nah, November mulai nyicil lagi. Tuh. Seasonality-nya kayak gini polanya tuh. Kelihatan polanya kan? Tuh, polanya kelihatan banget. Kita lihat average aja. Kita ambil average aja rata-rata yang paling banyak di mana. Emang nyicil enak beli di mana yang paling Juni. Coba kita lihat Juni di chart Juni ya. Coba kita lihat di Juni. Oh iya tuh. Tuh di Juni longsor kan? Di Juni longsor, dia bikin konsolidasi. Oh, saya paling demen konsolidasi kayak gini. Dia bikin konsolidasi, dia break ke atas. Cut loss-nya di mana kok? Cut loss-nya ini. Nih, ingat bikin support. Pelajaran bikin support. Ini support kuatnya. Tuh. Ini nggak boleh jebol. Kalau Om Robi beli di sini nyicil yang di bawah, tuh ambil di bawah, antri aja, dapat syukur, nggak dapat ya udah, antri, dapat harga bawah, cut lossnya nggak gitu gede, pokoknya satu tick di bawah ini, satu fraktal di bawah ini, 670, ini berapa harganya? 675, 670 buang, 670 buang, naikin trailing stop. Kita naik, kalau di online trading ada namanya trailing stop, jadi kita ada yang manual, ada otomatis. Saya biasanya manual. Naikinnya gimana kok? Kalau saya biasa gini. Tadinya support di sini kan, pindah support ke sini, pindah support sini. Saya naikin aja terus. Wah, ngacir. Supportnya sini, naikin terus. Support lagi sini. Suatu saat supportnya dijebol, ya udah. Meskipun sempat harga tertinggi di sini, saya nggak nyesel. Kenapa? Lebih mahal trading strategi saya yang udah diuji berapa kali dibandingkan saya ngerubah strategi. Ya nggak usah serakah lah, dari bawah sampai ke sini kan lumayan nih, 1120, belanjanya 600 cepet persen om. Dari bulan apa? Juni, take profitnya di Desember, 6 bulan, 100%. Nabung di bank mana? 6 bulan 100%. Tapi main sabar-sabaran, ya, supportnya dipindahin, tuh, support pindahin lagi. Oh, harga naik lagi, oke, kita pindahin lagi supportnya. Ada candle merah, berarti ini support kita. Dia naik lagi, bikin lagi, oh dia bikin support lagi di sini tuh berkali-kali, support lagi, di break, oh ya udah kita TP di sini nih, 1110 kita TP. Sempat ke bawah, terus dia ke atas, ya udah nggak usah diseselin. Dibandingkan kita nggak pasang kayak begini, tiba-tiba jrot ke bawah, yang tadinya kita udah profitnya hilang, lebih mana nyesel? Lebih baik kita naikin aja dikit di break, kita kesini, di sini kita kena take profit, dibandingkan kita nggak naikin trailing stop atau sistem kita nggak naikin pagar lah. Kita bisa bikin automatic order kalau di sekuritas. Jadi ketika itu kesentuh, ya udah take profit. Tidur nyenyak, aktivitas bisa nyaman. Tadi ke atas, ya udah bukan rezeki kita, cari lagi yang lain gampang. Ya, psikologi, mentalnya
seorang trader harus ini teman-teman saya latih jadi trader dulu, trader yang swing trader. Tapi entah ke depannya setelah paham secara teknikal, basic fundamental, nanti saya ajak ngeliat gimana sih cara menganalisa seorang big fund bisa cuan sampai 1000%, 300%, 400%. Nanti belajar fundamental lebih dalam lagi. Nggak bisa pakai teknikal kalau untuk menganalisa suatu corporate nggak bisa pakai hanya teknikal. Teknikal buat entry kita supaya dapat harganya best price. Ini penting. Nih, teman-teman bisa ngelihat nih. Konsol dia kumpulin harga nih, kumpulin barang. Tuh, kumpulin barang. Ini cara bandar koleksi gini nih. Tuh, dibikin orang males. Harga dibikin ke samping ya. Dia ngumpulin. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? MPMX apa lagi? Ada yang mau lihat? JFK? Ada yang mau dilihat nggak? Coba timah kok. Boleh. Tim apa? Tin? Ya, Tin? kenapa kok? PT apa? Timah? Iya. Oh, tin. Ini mah saham gorengan ini. Hati-hati Iya. banget. Tapi enak sih emang volatilitasnya. Coba kita lihat. Ini saham kesukaannya si Om Lukman itu, Tin. Oke, kita lihat. Tin. Key statistiknya. Oh, pantes naik. Nih, dari minus 341 miliar, sekarang dia mencatatkan 2021 plus 1,3 T. 1,3 T triliun. PBV-nya 2,2. Oh, agak mahal ya. Tapi justifikasinya jelas. Ini naik dia, loncat. Ini bukan naik lagi, loncat. Tahu volatile dari mana kok ya? Nih, candle-nya nih. Tuh merah begini. Liar ini. Tebal-tebal begini nih. Jadi kalau kamu ngelihat saham, ini sih nggak gitu terlalu volatile. Yang banyak jarum-jarum, lebih baik jangan. Kan pernah nggak ngeliat ada candlenya jarum tajam-tajam? Nih kayak banyak jarum-jarum begini, jarum-jarum neraka begini tuh. Nih tuh banyak jarum-jarum kayak gini. Oh, dari chartnya ya. Dari Kalau dari chartnya chart. ya, coba nih saya kasih lihat apa ya. Abah. Kok abah ini? Maaf Amerika. Oh ini masih rapi. Apa ya? Oh ini KBLF, KLB Pharma, KLBF, KLBF. SS kok begini? KLBF. Tuh, jarum sini, jarum banyak banget jarum tuh. Candle jarum, wush. Wush, tuh jarum sampai kayak jarum pentul begini, kayak pentungan. Ini volatilitasnya tinggi. KBLM, ini lebih gila lagi. Ini saya bilang volatilitasnya tinggi. Kamu mau masuk ke kayak begini. Tuh, bawa ke atas sebenarnya bikin jarum, bikin jarum, bikin jarum, bikin jarum. Tuh catnya sampai nggak rapi begini. Dia open sini, close sini. Besoknya opennya di atasnya. Candle apa kayak begini? Kok bisa nggak trading di saham kayak gini? Bisa aja. Nih, tuh. Perhatiin, tapi jangan masuk ya. Nih, harga turun, ini naik. Harga turun, ini naik, pasti terbang.
Udah terbang kemarin tuh. Nih, tuh udah naik dia, tapi habis itu longsorin lagi sama dia. Take profitnya di mana kok udah ini ada area supply. Kenapa dia ini ada area supply di sini? Tuh, kena area supply longsor. Kok bisa tahu ada area supply? Iya, ini supply kuat. Kenapa? Sebelumnya nih area konsolidasinya dia nih. Dia buang barang di sini tuh. Harga bergerak di situ-situ aja. Nih, Jeff lihat tuh. Dia buang barang sini. Buang barang tapi dibikin ke samping. Akhirnya ke bawah. Ke atas ya, dia masih buang lot dia yang masih tersisa. Pasti dia buang. Pasti tekanan jual di sini area ini kuat. Benar ke bawah. Tapi ada divergen kok. Iya ada divergen. Tapi divergen bisa bikin lagi begini loh. Hati-hati. Nih ke bawah lagi. Tapi ini ke atas terus. Hati-hati. Lebih baik, lebih bijak. Bikin ini support. Ya, setuju ya. Berkali-kali. Ini di break. Satu tick aja. Satu fraktal di bawah. Buang. Mending ntar kita ambil di bawah. Buang aja dulu. Gampang. Beli mah gampang. Jual yang susah. Dan jangan masuk saham yang kayak begini. Jarum-jarum begini nih. Lebih baik hindarin saham masih banyak yang lain. Bisa nggak? Bisa. Kalau mau paksain tuh divergen. Balik ke arah. Oke, mau lihat apa lagi? Silakan. Tin, berarti apa tin ya? Nih, tin itu kuncinya Iya. di sini. Nih kuncian Jeff kan nih. Supportnya di mana, resisten mana, gambar. Nih, nanti kamu lihat recordingnya, pelajarin. Nah, titik ini nggak, kalau dijebol dia terbang ke atas. Nih, ini adalah resisten. Ini support pertama. Ini resisten sebelumnya. Dimana kalau di break dia terbang ke atas. Ini support ya. Ini di break ke bawah hantar longsor. Ini nggak boleh dijebol. Nah, support berikutnya lagi mana? Ini. Ini nggak boleh jebol. Dan gaya dia kelihatan. Gaya dia kelihatan banget. Dia bikin konsolidasi, ngumpulin barang. Dibikin lagi konsolidasi kecil sini. Dibikin lagi sini sama dia. Dia ngumpulin barang tuh. Dites lagi ke bawah. Nah, dia ini lagi ngumpulin tuh. Nah, nah ini kalau break ke atas sudah dia ke atas lagi. Tapi saya nggak sukanya tins tidak ada divergen. Ada divergen nggak? Divergen bawah ada nggak? Pembalikan arah. Harga turun, RSI turun. Harga turun, RSI turun. Saya makanya nggak masuk tin. Kenapa? Karena itu tidak ada divergennya. Paling ini jagain nih. Kalau JFK udah punya barangnya, jagain pakai trend line. Kalau ini di break, buang. Apalagi jagain trend line ini nih, RSI. Dia motong ke bawah, buang. Kalau belum punya barang lebih baik jangan. Kenapa? Nih, harga naik. Yang saya takut dari gini, harga naik. Kok gini? Tapi RSI-nya udah mulai kelihatan penurunan. Ini hati-hati.
Tapi kalau ini dia break ke atas dan bikin tembus RSI yang lebih tinggi dari ini, aman. Dia ke atas terus. Tapi kalau dia nggak bisa tembus di atas RSI yang ini nih, yang saya bilang nih. Nih, ya dia harus break ini. RSI poin ini 80,37 dia mesti tembus. Baru aman. Kalau nggak ditembus, dia akan membentuk divergen bawah. Jadi begini ntar. Longsor. Jagainnya pakai apa kok? Pakai trendline di RSI. Kamu gambar. Trendline di RSI. Kalau ini motong ke bawah, udah take profit. Buang aja. Bahaya itu. Sambil bikin trendline. Makanya saya bilang trendline itu penting. Kenapa? Buat menjaga kita arahnya mau kemana. Tuh. Kita bikin trendline. Nah, saya lihat nih. Oh, dia mau ngincer itu. Nih, JFK, saya kasih clue-nya nih. Dia mau ke sini. Tins. Itu mau ke 2285. Halo. Iya kok. Nih, Tins mau ke sini. Ini targetnya dia nih, mau ke sini. Itu dari hasil analisis sebelumnya apa Yudi? Apa Enggak, baru. Kenapa? Saya tahu. Nih, ada gap di FK. Baru analisa tuh. Ada gap kosong yang harus diisi. Ada gap kosong yang harus diisi. Ini sebelumnya juga ada gap kosong di sini, tapi udah diisi itu. Gap pasti keisi. Kapan keisinya saya nggak tahu, tapi pasti keisi. Itu ada gap diisi. Dan ini ada area supply. Ini ada area supply. Tuh. Kamu take profit sini nggak apa-apa. Tuh dia ada gap tuh situ. Dia pasti ngisi. Nih, saya tandain panjangin. Oh, ini mah masih ke atas dah. Aman. Tin. biasanya kok mulai buat nganalisa itu data historisnya kira-kira apa rentang waktunya sampai kapan kok ya? Itu walaupun sampai 2021 juga masih relevan kok. Masih? Sampai sini masih relevan? Masih. Masih sangat relevan. History. Nah, kalau misalkan tin jebol ini nih. Nih. Terbang salah. Atapnya saya nggak tahu di mana tuh. Nih. Ini adalah resisten terkuat sebelumnya. Di mana sebelumnya nggak bisa dijebol. Nah, tapi suatu saat ini dijebol ke atas, ya udah ngacir dia, tin. Tapi kalau ke area ini pasti, saya bilang JFK ini pasti ke sini tuh. Kenapa? Ini area supply kuat. Nih, tuh. Waktu itu pernah dijebol nggak bisa. Kenapa? Di sini supply kuat. Dulunya pernah jadi resist nih, satu kali jadi resist. Coba kita lihat sebelumnya ada nggak? Oh, nggak pernah ya. Tertinggi di situ ya.
Oke nih Tin nih. Terus gimana kok yakin ke sini? Ya, kalau memang udah beli di sini, pasang trailing stop, nanti dia hajar lagi ke atas. Ininya pindahin. Ini ke atas, hajar, ininya pindahin. Terus saja ke atas, ininya pindahin. Jadi stop lossnya menjadi apa? Jadi trailing stop. Jadi apa ya? Jadi take profit. Awalnya kan kita beli di sini misalkan, stop lossnya di sini ya. Sinilah satu tick. Kalau nyentuh ini buang. Nah, ketika harga naik ya stop lossnya pindahin ke sini. Stop lossnya pindahin terus ya, stop loss pindahin terus ya. Oke, sampai sini ngerti Jeff kah? Iya udah kok. Nah, tapi ini pasti ini tuh ada gap tuh, gap kosong. Nih kamu tungguin aja sini tuh. Siap-siap take profit, jangan 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 sampai nanti eh kena pom-pom, kena apa. Ya kalau udah naik lebih dari ini ya bukan rezeki kita. Nggak usah dikejar-kejar. Kenapa? Datanya mendukung. Ini tuh. Tapi ini hati-hati, ini tergolong jenis saham Patriot ya. Ini kan BUMN ya, tin ini ya, JFK bener ya? Iya bener. Ya, tipe-tipe saham Patriot. Saham Patriot maksudnya saham BUMN. Saham BUMN itu lebih mengutamakan eh, keuntungan untuk direksi atau untuk negara, bukan keuntungan buat investor. Hati-hati, dia nggak peduli sama investor. Dia lebih peduli untuk kepentingan BUMN ya. Apalagi menyenangkan atasannya, itu aja, bukan menyenangkan investor, beda. Jadi kamu jangan berharap banyak sama saham-saham yang jenis begini. Kalau udah kena take profit ya udah biarin. Nih yang kemarin Trendline yang menyelamatkan, masih downtrend. Saya suka gambar-gambar kayak gini Jeff tuh. Nah, masih downtrend, jangan masuk sebelumnya kan. Nah, kenapa saya nggak masuk sini? Karena nggak ada RSI-nya, susah ngatur dia. Tapi si Om Lukman sih masuk dia, tin. Dia minta suggest saya masuk tin di mana? Kalau masuk tin, kalau mau nekat masuk tin nih, bikin trend line di sini tuh. Ketika dia udah break ini masuk di RSI bikin trend. Tapi kalau RSI-nya sudah break juga, ini break ke bawah udah TP. Kalau nggak salah si Om Lukman saya suruh masuk di sini terakhir. Area ini dia suruh masuk. Tapi saya sih nggak mau. Saya baru lihat tadi nih ada gap di sini nih. Ada lagi yang mau dilihat? Ada lagi? Om Robi, ada yang mau dilihat lagi? Silakan. Udah cukup dulu sih. Ya, latihan dulu ya. JFK, ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup sih kok dari saya. Ya, nanti dilihat videonya. Nanti saya Iya. recordingnya saya taruh di YouTube ya seperti biasa. Jadi bisa dibaca lagi. Oke kok Yudi. Ya, biar nanti latihan. Latihan yang penting sih. Nanti instingnya akan terlatih kayak gini. Nanti kamu kalau udah ketemu kayak begini, nih situasi kayak gini, memang tins ini gak ada divergen. Itu yang bikin males gitu, susah gitu loh.
Ini kayak sini ini nggak ada divergen nih, dia balik arah. Memang menjengkelkan Tin ini, memang saham bandaran. Tin ini saham bandaran loh. Bandaran banget. Tapi kalau teman-teman bisa bikin support, ini dibikin support, resist. Sini nih bisa bikin support resist. Yang resistnya nih, oh ya, resist dijebol, ya udah dia naik lagi, terus saja bikin. Apalagi bikin kayak gini nih paling demen nih. Ini namanya inverted head and shoulder atau cup and handle. Oh ini cup and handle, double bottom cup and handle. Jadi kalau ketemu kayak gini ya udah duit gratis nih. TP-nya di sini. Tuh, oh kena TP-nya di sini kena. Terus bikin ke atas. Nah, dia bikin inverted lagi. Nih. Ntar ini materi selanjutnya ntar. Tuh. Oke, kalau di sini dia bikin di mana TP-nya. Tarik lagi dari kedalaman bottomnya. Nih take profitnya sini dapat lagi, selalu kayak gitu. Tapi itu ntar materi pattern namanya. Ntar ini dulu bikin support resist, swing high, swing low atau support resist, support resist. Terus mana yang namanya SSR, signifikan support resist. Jadi dulu pernah jadi resist, akhirnya jadi resistan. Dulu pernah jadi resistan, sekarang jadi resist. Nah itu signifikan banget. Jadi harus jeli ngeliatnya. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyain? Yanti? Enggak kok. Oke. Om Robi? JFK? Ya, cukup. Cukup? Ya udah ngebul ya malam ini. Cukup sih dulu, jangan terlalu ini lo, pelan-pelan, sabar, nggak kemana-mana. Indeks nggak kemana-mana, tenang aja. Ya, yang penting hari ini bisa belajar lihat seasonality, bisa ngelihat fundamental. Oh ternyata lagi naik, dia lagi growth nih, pantesan harganya naik. Oke, menarik. Harga lagi di bawah, ya udah kita kumpulin, serok. Masuknya gimana? Kita lihat ada divergen nggak? Ada divergen ya masuk, cicil. Jangan pernah menguji kedalaman sungai dengan 2 kaki. Masuk dulu dikit-dikit. Kebanyakan nafsu, wah divergen. Masuk cemplungin semua duit. Waduh. Ya Kak, ngetes kedalaman sungai pakai tongkat, jangan pakai kaki. Kita ada buaya, kakinya hilang. Tongkat aman, nggak ada buaya, baru ngetes pakai kaki kanan. Aman, baru kaki kiri. Gitu. Jangan semuanya nyemplung. Nanti terakhir saya ajarin gimana caranya manage porto. Jadi portonya itu misalkan ada duit 10 juta, jangan all in 10 juta di satu saham, bagi 5. Jadi satu saham cuma 2 juta. 2 juta mau beli apa? Saham apa? MPMX misalkan. Masuk jangan 2 jutanya semua. Masuk dulu, aku beli dulu 500 ribu ah. Oke, oh udah mulai naik nih. Pas dia koreksi, masuk lagi 500 ribu. Habis itu masuk lagi, sisanya kalau harga bagus 1 juta. Baru, udah pasti nih naik ke atas, ya udah baru. Tambah lot nggak apa-apa. Bukan average down ya. Ke bawah beli, itu bunuh diri. Oke, ada yang mau tanyain? Udah ngebul? Kalanya udah ngebul? Ya nanti setiap hari Minggu malam jam 8 ingetin saya, kita belajar
Kalau ada yang mau ngikut bareng belajar, silakan. Ada tambahan kok, ada teman mau ngikut atau saudara mau ngikut, ayo nggak apa-apa. Biar rame nggak apa-apa, silakan. Saya ajarin. Karena ini nggak bisa belajar langsung, bisa belajar candle dulu. Kalau dia ketinggalan baca YouTube dulu aja nggak apa-apa, nonton YouTube-nya. Kalau dia mau ngikut lihat YouTube-nya dulu. Yang pasti harus punya trading view, harus punya stock bid. Karena repot di stock bid itu lengkap buat nganalisa fundamental. Di trading view lengkap buat nyari indikator. Dan kita bisa backtest kayak tadi yang saya lihat bisa dimundurin. Kalau yang pro ya, Stockbit Pro sebulan berapa ya lupa saya bayar itu. Ntar aja pakai yang gratisan dulu aja. Nanti kalau udah cuan konsisten, udah yakin dengan trading plan-nya, udah yakin di market, ya udah baru boleh. Oke, sampai sini. Nggak ada yang tanyain? Cukup? Oke, kalau cukup, thank you. See you next week. Thank you. Terima kasih Ko Rudi. Ya, Jefka? Ya, terima kasih Ko Rudi. Oke, thank you. Yo, selamat Thank you. malam. Thank you. Semuanya, yo.